Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 8 Januari 2025, hari biasa setelah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah atas segala kasih yang telah Kau berikan pada kami anak-anak-Mu yang lemah ini. Kami yang lemah ini, mohon ampunilah segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu, sehingga kami beroleh pengampunan dan keselamatan. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan sabda-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Kami buka hati ini, agar sabda-Mu tertanam di dalam hati dan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah saja, maka kami mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, suci
sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka.
Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa dan berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, Shalom. Dalam bacaan Injil hari ini, kita semua diingatkan untuk senantiasa berdoa. Seperti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Setelah menyelesaikan aktivitas sepanjang hari yang melelahkan, mengajar dan membuat mujizat, Yesus pergi menyendiri ke atas bukit dan berdoa. Hal ini menjadi permenungan bagi kita. Apakah kita sudah mempunyai waktu untuk berdoa? Seringkali kita abai untuk bercakap-cakap dengan Tuhan atau menganggap doa adalah suatu kewajiban, sehingga kita berdoa hanya sekedarnya saja, tanpa memaknai arti doa itu sendiri, di mana doa merupakan permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Seyogyanya, doa dilakukan dengan baik dan benar. Doa merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Doa memungkinkan kita mendekatkan diri kepadanya, mengutarakan rasa syukur, permohonan, dan mengungkapkan harapan serta keinginan di dalam hidup ini. Katekismus Gereja Katolik 2559 merumuskan tentang doa. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian, kesombongan, dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang hati yang rendah dan penuh sesal? Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di depan Allah. Manusia adalah seorang pengemis. Doa bukanlah sekedar ucapan kata-kata. Doa adalah alat untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena doa adalah ungkapan hati yang tulus ketika menghadap Tuhan. Doa merupakan sarana untuk memperkuat iman dan mengalami kedekatan dengan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, sediakanlah waktu, hening sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran ketika akan menghadap Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan melalui pesiarahan batin apa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup hari ini. Rasakanlah kehadiran Tuhan ketika berdoa. Pujilah Tuhan
karena kasih-Nya yang begitu besar. Bersyukurlah atas segala rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Pujilah Dia, bermazmurlah untuk kebaikan-Nya. Dengan kerendahan hati, kita mohon rahmat pengampunan atas segala kesalahan yang sudah diperbuat, ataupun karena kita sudah melalaikan kebaikan yang harusnya bisa dilakukan ataupun menundanya. Dengan doa, kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari proses pembaruan diri dan perbaikan hidup rohani. Dalam kesederhanaan, kita sampaikan segala permohonan, kebutuhan dalam menjalani hidup ini, dan tak lupa memohon bimbingan serta kasih Tuhan dalam menjalaninya. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena kasih Tuhanlah, kita memperoleh berkat dan rahmat yang begitu luar biasa. Saudaraku yang terkasih, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan membawa kekuatan buat kita dalam pesiaran hidup. Begitu banyak tantangan yang harus kita jalani, yang membuat kita kewalahan, bahkan ketakutan. Bisakah kita melaluinya? Jangan sampai seperti para murid yang dekil, walaupun mereka menyaksikan peristiwa roti, tapi tetap saja mereka terkejut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah angin sakal. Bahkan mereka berteriak-teriak, mengira Yesus adalah hantu, sehingga Yesus harus menenangkan mereka agar jangan takut. Para murid tetap tercengang dan bingung ketika Yesus naik ke perahu mereka dan angin pun reda. Terkadang kita mengalami suatu peristiwa harus melewati angin sakal, angin yang berlawanan dengan arah gerak seseorang, yang membuat kita dipenuhi ketakutan, bisa tidak menghadapi angin sakal itu, tidak percaya atas penyertaan Tuhan. Terkadang mata hati kita dibutakan untuk melihat dan merasakan begitu banyak mujizat yang didapat, begitu indah Tuhan menyertai setiap langkah hidup, sehingga kita diselimuti oleh kemarahan ketika mengalami peristiwa yang berlawanan dengan keinginan ataupun rencana kita. Tuhan membiarkan kita mengalami persoalan menghadapi angin sakal, walaupun Tuhan melihat kita bersusah payah melawan arus angin yang berlawanan. Karena Tuhan percaya kita mampu mengatasinya, sehingga Tuhan melewati kita. Untuk itu saudaraku, jangan lupa untuk menyediakan waktu berdoa pada Tuhan, karena dalam doa kita dapat merasakan Tuhan berkata, "Jangan takut, jangan gelisah." Saudaraku, kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan firman-Nya berkata, "Siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia." Dalam kasih Tuhan, kita mempunyai keberanian. Di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oleh karena itu, tetaplah berada di dalam kasih-Nya dengan terus berdoa.
Begitu besarnya peranan doa di dalam keselamatan kita. Doa merupakan salah satu cara memperdalam iman dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Sehingga Santo Alfonsus Liguori mengingatkan kita dengan kata-kata berikut. Berdoalah, berdoalah, dan jangan pernah berhenti berdoa. Jika Anda berdoa, keselamatan akan terjamin. Tetapi jika Anda berhenti berdoa, pengutukan Anda pula akan terjamin. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk bertekun dalam doa dan pengharapan kepadamu. Tuhan, ampuni aku yang lemah ini. Ampuni aku yang keras kepala ini. Ampuni aku yang degil, yang kadang tidak menyadari kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kuatkan iman kami, agar kami tetap percaya atas penyelenggaraan kasih-Mu dalam hidup. Tuhan Yesus, kuserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah penyelamat hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini selalu dan sepanjang segala masa. Dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa dan permohonan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.